Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, ada seorang ulama yang menyebutkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, yang beliau mengatakan, man jalasa ma'a thamaniyata asnafin minan nas zadahullahu thamaniyata asya. Siapa orang yang duduk dengan 8 kelompok, 8 macam orang ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah 8 sifat pada dirinya. Barang siapa yang di dalam kehidupannya sehari-hari selalu berkumpul dengan 8 kelompok ini, maka niscaya Allah akan menambah di dalam dirinya 8 sifat. Yang pertama, man jalasa ma'al aghniya zadallahu hubbad dunya warrugba fiha. Kata beliau, barang siapa yang setiap harinya selalu ikhtilat, berkumpul, berteman akrab, bergandengan selalu setiap saat, setiap waktu dengan orang-orang yang kaya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah ke dalam hati orang tersebut hubbad dunya warrugba fiha, cinta dunia dan tamak kepada dunia. Siapapun orangnya, mau dia itu orang masyarakat biasa, orang kaya, ketika mereka duduk dengan orang yang kaya yang lainnya, maka Allah akan menambah rasa cinta dunia dan tomak kepada dunia. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau kita hadirin kumpul dengan orang kaya, kumpul ya. Kalau kenal boleh, bertemu boleh, melakukan kerjasama dalam pekerjaan boleh, tidak ada yang melarang. Akan tetapi yang dilarang itu ketika kita setiap harinya itu ikhtilat, berkumpul, berteman, setiap hari ngobrolnya, cangkuannya sama orang kaya, kemana-mana kumpul dengan orang kaya, maka pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah ke dalam hati orang tersebut cinta dunia dan tamak kepada dunia. Pasti. Kenapa? Karena omongan, pembicaraan yang terjadi di antara kita dengan orang kaya tersebut mesti, kalau enggak masalah uang, masalah tanah, yang dia omongkan hanya dunia aja. Mobil baru, sepeda motor baru, yang seneng napa niku? Cincin yang mahal-mahal. Ngomongkan jam yang harganya sampai 1 miliar dan yang lain-lain. Yang diomongkan hanya harta terus. Makanya lambat laun akan tertanam kepada diri kita yang awalnya enggak cinta kepada dunia, akhirnya menjadi cinta dunia, menjadi tamak dunia, yang itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia yang berlebihan itu akan menjadi sumber malapetaka. Makanya ini ada yang baru-baru ini yang lagi viral itu. Gerezi napa niku? Gerezi rice cooker ini. Kumpul sama pemuda-pemuda yang seperti itu hadirin akan menambah pemuda yang lain itu cinta kepada dunia. Yang awalnya kalau pakai baju biasa-biasa aja, harganya mentok 100.000.
Tapi ketika kumpul sama pemuda yang harga bajunya itu sudah 1 juta, 2 juta. Kan ada kaos-kaos nih, yang kaos-kaosnya orang-orang kaya itu dipajang. Robek-robek lagi. Nggih. Kaos robek-robek, orang pakai baju itu kan supaya nutup aurat, supaya nggak kedinginan, nggak kepanasan. Ini pakai baju kaos robek-robek, harganya sampai 10 juta, 15 juta. Ini dalam ilmu fikih ini namanya safih. Apa niku safih niku? Niku safih orang yang nggak faham harganya napa niku harta. Itu seharusnya dihajar. Nggak boleh mentasarufkan, memutar daripada hartanya orang-orang seperti itu. Yang awalnya biasa dia pakai baju biasa-biasa nggak malu, pakai sandal biasa nggak malu. Tapi ketika pertemanannya itu orang-orang kaya, mulai minder dia. Waduh, kalau duduk sama dia baju saya cuma 100.000, sedangkan dia bajunya 1 juta, 2 juta, 3 juta. Akhirnya mulai dia pikirannya mulai gimana caranya saya ini sekarang mendapatkan uang seperti dia sehingga baju saya harganya seperti dia juga. Kalau nggak percaya sampean coba kumpul beberapa hari, beberapa minggu dengan orang kaya, nanti akan tertanam di dalam diri Anda itu cinta dunia juga sebagaimana mereka cinta dunia. Man jalasal aghnia zadallahu hubbad dunya warraghba fiha. Barang siapa yang berkumpul, ikhtilat, selalu berteman akrab dengan orang-orang kaya, maka akan ditambah di dalam dirinya cinta dunia dan tamak kepada dunia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa man jalasal fuqara zadallahu asyukra waridha bi kismatillahi ta'ala. Sebaliknya hadirin, kalau kita sering-sering duduk dengan orang-orang fakir, orang-orang yang gak mampu, itu Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi ke dalam hatinya orang tersebut, ditambah ke dalam hatinya rasa syukur dan ridho atas pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kalau sering-sering duduk sama orang miskin, sama orang-orang gak mampu, akhirnya akan dibandingkan kepada diri kita. Ya Allah, orang ini makan aja 1 hari kesulitan. Saya alhamdulillah setiap hari tiga kali nggak merasa kekurangan, mesti lebih-lebih bahkan makanan. Sampai akan selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang selalu berkumpul, duduk bareng dengan orang-orang miskin, dengan orang-orang yang gak mampu, diberikan kekurangan oleh Allah Ta'ala di dalam masalah harta, akan ditambah dalam hatinya rasa syukur dan ridho atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau sampai pengen bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, cari keluarga kita yang miskin, cari teman-teman kita yang mereka itu kekurangan di dalam masalah harta. Pasti di dalam diri kita akan langsung lisannya bersyukur kepada Allah, hatinya ridho atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Miskin di dalam harta. Karena omongannya orang miskin itu nggak mungkin yang mulu-mulu. Kalau kita kumpul sama orang miskin itu selalu bersyukur mereka. Kebanyakan aghlabiyahnya seperti itu. Walaupun gak ada juga orang miskin itu yang omongannya gak tinggi juga ada. Gak menutup kemungkinan ada orang miskin itu omongannya tinggi-tinggi. Ada juga. Itu mustatnayat, pengecualian. Tapi memang aghlabiyah kebanyakan orang miskin itu yang diomongkan syukur. Alhamdulillah saya makan 3 kali sehari walaupun gak ayam terus, tapi saya masih diberikan kesehatan oleh Allah. Jadinya qanaah. Makanya ada seorang ulama bernama Sayyidina Hamid Al-Lafaf. Beliau mengatakan, "Talabtul ghina bil mal fa akhtatu tariq fa wajadna bil qanaah." Aku mencari kekayaan dengan harta, tapi saya enggak dapat.
Saya mencari kekayaan dengan menimbun harta yang banyak, kerja 24 jam, tapi saya nggak mendapatkan kekayaan dengan seperti itu. Saya salah jalan, ternyata saya dapati kekayaan tersebut dengan sifat qanaah. Qanaah, orang yang sifat qanaah itu paling banyak ada pada orang-orang yang miskin, ada pada orang-orang yang berkekurangan. Kalau sama orang-orang kaya biasanya mereka akan semakin menambah kekayaannya, menambah terus seperti itu. Makanya sering-sering duduk dengan orang-orang miskin, sering-sering duduk dengan orang-orang yang tidak mampu. Maka Allah pasti zadallahu asyukra waridha bikismatillahi ta'ala. Allah akan menambah ke dalam hatinya rasa syukur dan ridho atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada dalam satu riwayat, satu cerita, ada seorang raja kaya raya, namanya raja, presiden, semuanya berkecukupan, makanan cukup, pakaian ada, semua kendaraan ada. Pada suatu saat raja ini merasa sumpek, sedih dia, banyak masalah. Kemudian dibuka satu jendela atau pintunya. Setelah dibuka ternyata ada di ujung pandangannya sana, ada di ujung di bawah istananya, ada satu orang miskin. Orang miskin tersebut duduk di situ, istirahat. Kemudian dilihat sama rajanya dari kejauhan. Setelah dilihat, dia mengeluarkan tasnya. Setelah dikeluarkan tasnya, dikeluarkan roti, satu potong roti, kemudian satu air putih. Setelah dibuka, rotinya dicelupkan ke dalam air putih tersebut. Bukan teh, air putih malah ini. Roti kering yang keras dicelup ke dalam air putih tersebut. Kemudian dimakan. Nikmat. Dimakan beberapa kali gulukan, kemudian disimpan lagi rotinya. Kemudian dia minum, setelah itu istirahat tidur di bawah pohon, rindang pohon tersebut. Nikmat. Dilihat sama rajanya. Katanya rajanya dalam hatinya, ini yang raja dia apa saya ini sekarang? Saya mendapatkan semua kedudukan ini, makanan banyak, kemudian semuanya ada fasilitas. Tapi kok saya selalu gelisah. Saya kok selalu bingung dengan harta saya ini. Pengen menambah. Orang raja dulu kan selalu pengen menambah kekuasaannya, pengen perang ke sana, pengen perang ke sana, pengen ngalahkan kerajaan satu, satunya lagi, terus seperti itu. Ini ada orang miskin, hidupnya enak, tenang. Katanya si raja bilang sama pengawalnya, pengawal, bilang sama orang itu yang ada di bawahnya pohon, diundang raja, suruh ke sini. Katanya pengawalnya, nggih. Akhirnya datang ke sana, dipanggil. Sampai dipanggil raja. Katanya orang miskinnya, buat apa? Ya pokoknya sampai dipanggil sama raja, datang aja. Datang dia. Setelah sampai di hadapannya raja, tanya rajanya, Pak, sampean saya lihat dari tadi itu kok hidupnya enak, nikmat. Padahal saya tahu yang diminum hanya air putih, bukan jus, bukan kopi-kopi yang mahal-mahal itu. Kemudian roti kering dicelup, kemudian dimakan, kemudian istirahat. Kok tenang sampean enak itu? Apa ya resep sampean hidup enak ini apa? Makanya katanya orang miskin tersebut mengatakan, ma'un wa hubzun wa dhillun dzakan ni'imul ajallu kafartu ni'mata rabbi in qultu inni mugillu. Mau tahu resepnya sampean raja? Ma'un, air putih, wa hubzun, sepotong roti, wa dhillun, naungan pohon. Ini orang miskin ini nggak punya rumah. Rumahnya itu kalau istirahat di bawahnya pohon sini, pindah lagi ke sana. Pokoknya di mana ada pohon, istirahat ya di bawahnya pohon. Air putih, sepotong roti, kemudian
naungan pohon. Dzakan naimul ajallu, itu menurut saya adalah kenikmatan yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kafartu ni'mata rabbi in qultu mukillu, maka aku termasuk orang yang kufur atas nikmatnya Allah kalau aku merasa bahwasanya apa yang diberikan Allah taala tersebut adalah sesuatu yang sedikit. Masya Allah, langsung rajanya ini merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ketemu sama orang miskin. Coba rajanya itu yang dilihat orang atau raja yang lebih kaya dari dia, pasti yang dipikir, oh saya pengen mengalahkan ini karena supaya pengen kaya lagi dan yang lain. Makanya duduk dengan orang miskin akan menambah rasa syukur dan ridho atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering sampean duduk sama orang-orang yang di jalan, sama orang maaf-maaf yang penjual kaki lima di jalan. Kan nggak mungkin nurutkan martabat kita, hadirin hadirat. Sampean kalau duduk sama orang-orang miskin masa langsung rendah derajatnya sampean? Enggak. Bahkan sampean insya Allah akan mendapatkan hikmah kehidupan dari orang-orang yang seperti itu. Diberikan rasa syukur dan ridho atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa man jalasa ma'a sultan zadahullahu al-kibra wa qasawatal qalbi. Katanya beliau, barang siapa yang duduk dengan para pejabat, orang-orang yang mempunyai sultan itu bisa diartikan pejabat sekarang. Kalau dulu sultan itu para raja. Maka Allah akan menambah ke dalam dirinya hati orang tersebut, ke dalam hatinya rasa sombong dan kerasnya hati. Orang yang selalu duduk, kalau cuman bertemu dakwahi para pejabat, dakwahi para orang-orang yang mempunyai jabatan, itu nggak apa-apa. Para ustadz, para dai kalau datang kepada mereka dakwahi, nasihatin mereka nggak apa-apa. Tapi kalau setiap hari kumpul sama mereka, akan diberikan ke dalam hatinya oleh Allah Ta'ala rasa sombong. Karena memang kebiasaannya seperti itu. Orang kalau sudah punya jabatan sombong, tak Pak? Padahal dulu ya miskin juga. Kalau sudah bawa pakai jasnya, kemudian ada titelnya, ada jabatannya, itu sama yang miskin-miskin itu sama orang-orang bawahan kan nginjak mereka kadang-kadang. Kebanyakan seperti itu, walaupun nggak semuanya seperti itu. Pejabat kebanyakan seperti itu. Yang awalnya dulu kalau sudah minta supaya dipilih ngemis-ngemis ke kita. Tapi kalau sudah jadi, nginjak, dolimi, seperti itu, sombong mereka. Makanya kata Allah Ta'ala, barang siapa yang duduk selalu berkumpul, berteman, akrab dengan mereka para sultan, para petinggi, para pejabat, maka Allah akan memberikan rasa sombong, ditambah sombong di dalam hatinya, dan qasawatul qalb, hatinya niku dikeraskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hikmahnya kenapa kok dikeraskan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sering menzalimi orang. Pokoknya semua cara yang penting dia mendapatkan jabatan, yang penting dia mendapatkan uang. Jangankan teman, keluarga sikat kanan kiri. Temennya yang nemenin dia dari nol, ketika dia sudah jadi sudah jadi pejabat, sudah mempunyai kedudukan, kok menjadi saingannya, habis. Hatinya keras memang. Karena mungkin makanan yang masuk sesuatu yang haram dan yang lain-lain, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang tersebut semakin sombong dan keras hati. Kumpul kenal boleh, tidak apa-apa, jangan malah diperangi. Makanya dalam satu riwayat disebutkan oleh ulama, barang siapa yang memerangi sultan, barang siapa yang memerangi pejabat, maka dia akan rugi dunianya. Sampai memerangi pejabat dan yang lain-lain, ngurus-ngurus repot. Tukaran maaf-maaf sama pejabat. Oh ternyata pejabatnya yang megang masalah urusan KTP dan yang lain-lain. Pas sampai ngurus KTP, orang ini kemarin yang tukaran sama saya. Waduh Pak, ruwet sampai. Bakalan dirutin ini. Makanya kenal,
sapaan dengan mereka karena sesama umat Kanjeng Nabi Muhammad, didakwai mereka boleh. Akan tetapi yang nggak boleh itu kalau kumpul berteman akrab dengan mereka, yang akan menyebabkan hati kita semakin sombong dan keras. Kemudian wa man jalasa ma'an nisa zadallahu al-jahla wasyahwa wal mail ila uqulihinna. Barang siapa yang sering-sering duduk berkumpul dengan perempuan, apalagi perempuan yang bukan mahram, perempuan yang jauh dari agama. Kalau perempuannya mereka itu seorang yang solehah, monggo ndak apa-apa, dengan catatan ada syarat-syaratnya, nggak berkumpul bareng berduaan dan yang lain-lain. Imam Syafi'i punya guru Sayyidah Nafisah, seorang syarifah. Boleh berguru sama orang perempuan selama mereka itu mempunyai ilmu yang sanadnya bisa dipertanggungjawabkan, boleh, nggak apa-apa. Kalau nggak boleh berguru sama orang perempuan, berarti kita para sahabat dulu nggak boleh ngambil sanad hadis dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Seperempat agama ini keluarnya dari lisannya Sayyidina Aisyah, istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kumpul dengan perempuan, apalagi naudzubillah min dzalik, maaf perempuannya yang meninggalkan sholat, buka aurat, itu kata beliau akan menambah rasa jahil, bodoh. Karena memang perempuan itu mengedepankan apa? Mengedepankan perasaan daripada akal. Wasahwah, orang yang selalu kumpul sama perempuan, sahwatnya tambah besar, Pak. Jangankan orang biasa, ulama aja tergelincir. Ulama itu kalau sudah duduk sama perempuan kemudian digoda perempuan bisa tergelincir. Makanya dalam satu riwayat itu disebutkan ada seorang alim kemudian digoda sama perempuan sampai murtad. Perempuan nih, Pak. Nabi Adam nih loh, gara-gara perempuan lah tergelincir. Nabi Adam sudah di surga gara-gara perempuan tergelincir. Apalagi kelasnya kula lan jenengan. Oh enggak, kalau saya ini insyaallah imannya kuat, belum sampean. Coba aja kumpul. Kalau sudah kumpul sama perempuan itu sahwatnya tambah besar dia. Pengen melakukan zina, pengen melakukan ini. Karena yang di depan itu memang setan. Makanya dikatakan an-nisa hablus syaiton dalam riwayat. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perempuan ini talinya setan. Namanya talinya setan sampai jadi pancingnya. Perempuannya yang mancing sampai jadi ikannya nih. Kalau sudah dipancing terus buka aurat di depannya kita, goda dengan pakaiannya yang terbuka, kemudian dengan suaranya yang diindahkan, tergoda seorang laki-laki. Yang punya istri aja loh bisa selingkuh, apalagi yang jomblo. Yang punya istri loh selingkuh, Pak, apalagi yang jomblo. Padahal di rumah yang punya istri itu ada yang halal. Makanya dalam peristiwa Isra Mi'raj itu ada 2 piring, daging mentah sama daging masak. Sama orang tersebut dimakan daging mentahnya, yang masak ditinggalkan. Kata Rasulullah, Jibril, siapa itu? Itu ya Rasulullah, orang yang punya istri halal di rumahnya tapi jajan di luar. Kenapa? Ya karena ketemu perempuan. Ketemu sama perempuan. Kamu lihat orang perempuan seperti itu, tanya juga, ya Jibril, siapa itu? Itu orang perempuan yang ada suami halal di rumah. Kalau dia syahwatnya keluar kemudian bisa disalurkan dengan yang halal, jajan juga di luar ini. Jajan di luar. Makanya hati-hati. Apalagi kalau sekarang ini, Masya Allah. Orang muslim sama yang non muslim nggak ada bedanya sekarang. Nggak tahu, kecuali kalau dia masuk masjid sholat baru oh ini muslim ternyata. Tapi kalau di luar nggak tahu, wong sama-sama buka aurat, nggak tahu mana yang muslimah mana yang kafir, nggak tahu sudah sekarang. Kalau dulu zamannya Rasulullah perempuan kebuka betisnya gara-gara dibuka sama orang Yahudi diperangi langsung oleh Rasulullah. Sekarang dibuka sendiri sampai ke pahanya.
Kan aneh. Zamannya Rasulullah ada seorang muslimah kebuka betisnya karena ditali bajunya, kemudian ketika berdiri kebuka betisnya, perempuan tersebut auratnya kebuka. Dibilang sama sahabat, ya Rasulullah ada seorang muslimah diganggu sama orang Yahudi kemudian kebuka auratnya. Kata Rasulullah, perangi. Jangan sholat asar kecuali memerangi atau mengusir semua orang-orang tersebut. Dalam riwayat Bani Qainuqa serbu sama Rasulullah. Saking menjaganya Rasulullah. Kalau sekarang kan enggak. Kalau dilihat mengatakan, sampean maaf matanya kok lihat-lihat. Sampean dibuka auratnya. Coba sampean tutup. Kita orang muslim itu mau melihat orang perempuan yang menutup auratnya, itu enggan kita, takut karena sampean menjaga kehormatannya. Makanya jangan banyak-banyak dengan duduk dengan perempuan, lebih-lebih yang bukan mahram, akan menambah syahwat. Apalagi kalau sudah berdua. Kata Rasulullah SAW, kalau ada laki-laki dan perempuan berduaan, yang fasalifu syaiton, tiganya pasti syaiton. Makanya kalau kita punya keluarga anak-anak yang masih SMA, SMP, dilihat pergaulannya mereka, takut, bahaya ini. Wal mail ila uqulihinna wa man jalasa ma'asibyan zadallahu Allah wal mizah. Kata beliau, barang siapa yang sering duduk dengan anak-anak kecil, maka yang terjadi banyak guyon, gak pernah serius kalau hidup. Karena duduknya selalu sama anak kecil. Makanya orang tua itu salah urusnya orang tua itu yang dilakukan sama orang tua, kecuali sama anaknya guyon itu gak apa-apa. Tapi kalau tiap hari Pak, umurnya wis 40 tahun kelerengan, ya sudah, hidupnya main kelereng layangan. 40 tahun CPS-an. Maka Allah akan menambah rasa apa? Lahu. Main-main, hidupnya main-main, mizah. Orang kalau orang tua selalu duduk sama kecil, itu menyangka bahwasanya dirinya masih kecil. Ternyata masih kecil gitu. Tapi kalau sampean duduk dengan orang tua, makanya kata guru saya seperti ini. Anak kecil, maaf yang bahasa Jawanya niku metuek, itu nggak apa-apa. Daripada orang tua yang mengenom. Anak kecil itu metuek hadir majelis, kemudian kalau sholat di soft pertama itu nggak apa-apa, jangan dilarang. Tuh, sampai anak kecil, mundur, jangan. Makanya dalam ilmu fikih kalau ada anak kecil soft pertama, kemudian sampean datang yang tua sebeh, yang sudah jenggot putih dan lain-lain, nggak boleh ngusir itu, karena dia sudah ada di pertama. Biarkan memang. Walaupun nanti kalau di belakangnya imam itu sunahnya yang besar dan yang lain-lain. Kalau sudah dia pertama nggak boleh ngusir, zolim itu Pak, gosok sampean. Kalau dia itu pertama. Makanya anak kecil yang merasa dirinya itu sudah tua, kalau hadir majlis di depan itu nggak apa-apa. Ya nggak boleh itu kalau orang tua yang merasa muda terus. Makanya kan nggak boleh orang tua itu beruban di semir hitam. Kenapa? Karena supaya nggak merasa muda. Kalau disemir selain hitam nggak apa-apa, merah, kuning, kelabu, pelangi nggak apa-apa Pak. Yang penting jangan terus supaya lihat, ya Allah sudah berubah, waktunya tobat, waktunya sholat, waktunya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man jalasa mal fusaq zadallahu al jara'ah ala dzunub wal ma'asi wal ibdam alaihi wa taswif minat taubah. Barang siapa yang selalu duduk dengan orang-orang fasik, fasik itu orang yang ngusir alat sogoir, tiap hari maksiat terus, nggak pernah absen maksiat itu, istiqomah maksiatnya tiap hari Pak, lempeng maksiatnya. Tapi toh nggak pernah fasik. Atau orang fasik itu orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, minum khamr, judi, zina, liwat, tambah lagi yang homoseksual itu dan yang lain-lain. Itu orang yang selalu duduk dengan mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah ke dalam hatinya, meringankan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meringankan maksiat dipandang remeh, wal ikdam alaiha, gampang kalau maksiat, dan yang terakhir wat taswif fit taubah, selalu menunda-nunda taubat.
Gak apa-apa wis, mumpung muda, kapan lagi? Karena yang temannya fasik. Sholat wis, gak usah wis. Nanti kalau sudah umur 35, 40, 50 baru nanti tobat bareng-bareng, ayo gitu. Gledek keluar rumahnya disambar sama apa nih? Sama mobil, hilang sudah. Taswif, nunda-nunda. Ayo tobat, masih muda. Nanti kalau sudah tua Pak, tobat Pak. Mumpung hidup. Sudah mati baru nanti. Kalau yang muda biasanya kalau disuruh tobat alasannya masih muda. Yang tua kalau disuruh tobat alasannya masih mumpung hidup. Mumpung hidup, gak apa-apa wis. Kapan lagi nih? Nanti sudah mati nggak bisa nikmati ini zina, judi dan lain-lain. Nunggu mati. Naudzubillahi min dzalik. Makanya jangan sering-sering duduk sama para fusak. Punya teman yang seperti itu, assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana kabarnya, sehat, gimana keluarga, selesai nggak apa-apa. Tapi kalau duduk bareng, ngobrol tiap hari, jangan. Jangan duduk sama orang-orang yang fasik akan selalu meremehkan maksiat. Makanya kata sebagian ulama, kalau kita itu dakwah kemudian ada orang yang banyak dosanya ke kita, itu bagus, monggo. Tapi kalau kita maaf-maaf masuk ke golongannya mereka, di depannya mereka judi, khomer, perempuan buka aurat, sampai kok masuk ke sana, saya dakwai mereka supaya tobat. Katanya guru saya, minimal Pak, orang yang selalu kumpul dengan orang yang buka aurat, orang yang judi, khomer, dalam dirinya akan meremehkan. Aurat nggak apa-apa, judi nggak apa-apa, minum khomer nggak apa-apa, karena sudah keseringan setiap hari. Coba orang yang merasa bahwasanya di khomer itu akan turun azabnya Allah Ta'ala, zina akan turun murkanya Allah Ta'ala, takut dekat-dekat sama mereka. Akhirnya kita jauh. Jangankan melakukan, mendekati aja enggak. Tapi kalau kita sudah setiap hari lihat orang yang seperti itu, ya lama-kelamaan kita merasa remeh dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang fasik. Kemudian wa man jalasa ma'as sholihin zadallahu ar-rabba fi ta'at wajtinabil maharim. Nah ini yang penting. Barang siapa yang selalu duduk sama orang-orang yang soleh, maka Allah akan menambah ke dalam hatinya semangat untuk taat. Wajtinabil maharim, dan semangat menjauhi kemaksiatan. Lihat orang soleh itu nikmat dipandang wajahnya. Kumpul sama orang soleh itu waktunya sholat langsung sholat, doanya, kemudian baca Al-Quran nikmat, sholatnya nikmat, hidupnya nikmat. Akan ada dalam hati kita itu semangat, ya Allah, coba saya taat sama orang ini, coba saya ikut, karena kumpulannya orang soleh. Makanya kata Imam Syafi'i, uhibbus sholihin, aku cinta dengan orang-orang yang soleh, walastu minhum, walaupun aku bukan orang soleh. Imam Syafi'i Pak, Imam Syafi'i kan madhabnya kita ini. Kata Imam Syafi'i, aku cinta sama orang soleh, cinta duduk sama mereka, cinta melihat wajahnya mereka. Makanya dalam riwayat, termasuk ibadah adalah melihat wajahnya orang soleh, melihat Al-Quran, melihat kedua orang tua, itu ibadah. Melihat orang soleh, melihat tok Pak, nggak kenal, itu ibadah. Makanya dalam satu riwayat, ada orang itu ibadah puluhan tahun di hadapannya Ka'bah, tapi tetap ketika meninggal yuhsar, akan dibangkitkan oleh Allah bersama orang yang dia cintai di dunia. Kalau dia cinta dengan orang-orang yang fasik, kumpul sama orang yang fasik. Cinta dengan orang yang kafir, kumpul sama orang kafir. Tapi kalau cintanya sama orang soleh, akan dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Cintalah. Orang kalau dalam hatinya kecintaan kepada orang soleh, insya Allah selamat. Walaupun memang amalnya nggak seperti amalnya mereka. Kata Imam Syafi'i tadi, aku cinta kepada orang soleh walaupun aku bukan orang soleh. La'alla mungkin
Aku ini masuk ke dalam diwanya mereka. Ketika mereka mendapatkan curahan rahmat dari Allah, aku dapat karena cintanya mereka. Ketika mereka mendapatkan daripada pandangannya Allah Ta'ala, aku mendapat pandangannya Allah Ta'ala berkat kumpul sama orang-orang yang soleh. Kalau sampean kenal sama orang soleh, pasti didoakan sama orang soleh. Tak doakan sampean berkah, hartanya berkah, tambah banyak, anaknya soleh soleha, keluarganya menjadi keluarga sakinah mawaddah. Itu di dunia. Di akhirat nanti kalau kita ketemu dengan orang soleh, mungkin kita akan menjadi orang yang mendapatkan syafaat daripada orang yang soleh. Makanya dalam satu riwayat, orang-orang yang soleh nanti diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buat apa? Buat memberikan syafaat kepada orang-orang yang pecintanya ketika di dunia. Ada seorang habaib di mana itu di Jakarta. Ketika beliau itu ziarah ke salah satu wali Allah, kalau enggak Sunan Kudus atau Sunan Bonang, bukan, Sunan Kudus atau Sunan Giri. Kemudian kan ada peraturan enggak boleh masuk ke sana kecuali para sadah atau para habaib. Kemudian katanya Habib tersebut, maaf Habib, rombongannya sampean itu enggak boleh masuk, yang boleh masuk sampean aja. Ini orang soleh. Katanya beliau, kalau begitu demi Allah, saya nggak mau masuk ke dalam karena rombongan atau para pecinta saya nggak boleh masuk ke dalam. Dan ketahuilah wahai para pencintaku, di dunia saya nggak mau meninggalkan kalian, di akhirat pun saya nanti nggak mau meninggalkan kalian, sama-sama masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Berkat kenal kumpul sama orang yang soleh. Tapi kalau sama orang yang jelek Pak, ya ditarik sama orang jelek. Itu Pak, teman saya dulu di dunia gitu nih. Sama-sama masuk nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillahi min dzalik. Makanya cinta, kumpul, duduk sama orang soleh. Duduk seperti ini Pak. Kalau sampai pas ada Habib Jamal di sini duduk, pandangannya kita kepada beliau, kepada orang soleh tersebut akan memberikan cahaya kepada dirinya kita. Ada seorang ulama, kalau nggak salah Imam Ahmad bin Hanbal atau Abu Hanifah, ketika beliau meninggal dibawa jenazahnya, ribuan orang tobat kepada Allah Ta'ala. Melihat mayatnya Pak, jenazah orang soleh yang dilihat. Tapi kalau kita sering-sering melihat orang yang fasik, orang yang banyak maksiat, akan mengeraskan hati dan banyak melanggar daripada perintahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya dimanapun ada orang soleh, kalau bisa kenal. Apalagi yang hebat kalau sampai dikenal oleh orang soleh. Kalau kita cinta kepada orang soleh, kebaikan. Tapi kalau kita sampai dicintai oleh orang soleh, itu luar biasa. Ada seorang Badui, orang Arab, ke Rasulullah khutbah di atas mimbar. Setelah Rasulullah khutbah, tengah-tengah khutbah datang, ya Rasulullah, mata sa'ah. Ini kayaknya semuanya sudah pernah dengar. Rasulullah, kapan kiamat? Sahabat ini kaget tuh, Rasulullah sedang khutbah, kemudian langsung ditanya tengah-tengahnya khutbah. Kata Rasulullah, persiapanmu untuk akhirat apa? Katanya orang Badui ini, aku cinta Allah, cinta Rasulullah. Aku nggak punya amal, aku hanya punya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, anta ma'aman ahbabta, kau akan bersama dengan orang-orang yang kau cintai. Maka kata seorang sahabat, demi Allah, ketika aku masuk Islam tidak ada yang aku paling cintai kecuali aku diberikan hidayah masuk Islam. Dan hadisnya Rasulullah ini, kau akan bersama dengan orang-orang yang kau cintai karena aku cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, wa man jalasa al ulama zadallahu al ilma wal wara. Barang siapa yang sering-sering duduk dengan orang-orang alim, dengan ulama, maka Allah akan menambah ilmu. Sampai kalau duduk sama ulama, omongannya ulama itu ya caranya sholat, caranya membersihkan hati, caranya supaya muamalah jual belinya kita itu sah menurut syariat, bagaimana supaya kita itu punya keluarga baik, tambah ilmunya, tambah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Orang yang duduk dengan orang yang alim akan diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditambah rasa warok, takut, hati-hati di dalam mencari harta, hati-hati di dalam memberikan nafkah kepada keluarga, karena ulama itu pasti selalu memberikan nasihat. Oleh karena itu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita teman duduk orang-orang yang soleh, para alim, para orang-orang yang selalu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar semua yang kita lakukan di muka bumi ini tidaklah kita duduk dengan seseorang kecuali orang tersebut memberikan keberuntungan kepada kita dunia dan akhirat, lebih-lebih mendapatkan syafaat daripada mereka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.